Hai guys, balik lagi sama gue Jonathan di Bulletproof Generation. Podcast kita kali ini gue akan berbagi beberapa tips yang gue rasa sangat bermanfaat bagi diri gue karena gue sudah mencoba melakukan hal ini dan kiranya tips-tips ini juga bermanfaat nih buat kalian. Tips yang akan gue bagiin kali ini itu adalah seputaran membangun kepercayaan diri, membangun hal-hal positif di diri kita. Oke, tanpa panjang lebar lagi, gue mulai dari yang pertama dan yang paling dasar. Menurut gue, ketika gue selalu ditanya sama orang, apa rahasia untuk meningkatkan kepercayaan diri? Jawaban pertama yang akan selalu gue lontarkan adalah belajar bersyukur. Be grateful. Kenapa? Karena dengan bersyukur, kita jadi mampu melihat banyak hal dari sisi yang positif. Kita akan lebih bisa melihat setiap kejadian, setiap pencapaian, setiap peristiwa dari hal yang positif, nggak melulu negatif. Kadang salah satu hal yang membuat kita nggak pede itu karena kita terlalu sering melihat sesuatu dari hal-hal yang negatifnya aja, yang jelek-jeleknya aja. Contoh, ketika kita mengerjakan sebuah ujian, kita sudah belajar sebulan sebelum hari H ujian, kita sudah belajar, sudah belajar, sudah belajar. Ketika kita mampu menyelesaikan ujian dengan baik, yang kita lakukan kalau kita bersyukur adalah kita ya bersyukur kita sudah mendapatkan nilai yang terbaik yang bisa kita lakukan. Entah ada halangan apapun, ya itulah yang nilai yang sudah pantas kita dapatkan karena hasil kerja keras kita. Tapi ketika kita tipikal orang yang gak gampang bersyukur, kita akan melihat dari sisi gagalnya. Aduh, harusnya gue bisa nih yang ini, harusnya gue bisa nih yang ini. Harusnya gue bisa jawab yang ini nih, kok nilainya cuma segini doang. Jadi perfeksionis gak ada masalah. Gak ada salahnya untuk mau memacu diri kita melakukan sesuatu segala sesuatunya dengan sempurna. Gak ada salahnya. Tapi jangan sampai terlalu berlebihan. Karena perfeksionis itu bisa menuntun kita ke arah negatif. Kalau kita nggak bisa kontrol. Kalau kita nggak bisa kontrol itu, perasaan perfeksionis itu, jadi nanti kita akan selalu terfokus pada hal-hal yang kurang. Bukan apa yang sudah bisa kita capai. Yang kedua, ketika meningkatkan kepercayaan diri, otomatis yang harus diperbaiki adalah physically. Gue nggak berbicara tentang menurunkan berat badan atau tinggi badan segala macam. No, gue berbicara tentang penampilan yang lebih baik, self image yang lebih baik. Contoh kalau buat cowok kayak gue, cowok tuh kan kadang suka nggak pede ya sama gaya rambut lah, atau kalau belum syukuran segala macam, atau mungkin kalau yang emang piara brewok segala macam, kita ngeliat, aduh kok brewok kita lagi kurang oke ya. Cukur, grooming. Karena itu jujur, itu membantu banget meningkatkan self confidence kita. Karena apa ya, tampilan luar itu juga kalau kita terlihat seger, terlihat rapi, pas ngaca juga kita akan menimbulkan rasa, oh iya ya, rapi juga ya kayak gini ya. Nah, keluar lagi tuh rasa positif. Terus jangan lupa juga pakai baju yang rapi, yang sepantasnya. Belajar mantesin. Kalau emang ada event yang kayak gini, ya sesuaikan. Jangan terlalu berlebihan dan jangan sampai salah kostum. Itu bahaya. Yang ketiga,
Coba gali lagi potensi yang kita punya dengan mencoba hal-hal baru. Dengan kita mencoba banyak hal baru di hidup kita akan jadi tahu sebenarnya apa sih potensi yang bisa kita punya. Apa sih potensi yang bisa kita gali sebenarnya dari hidup kita. Jangan-jangan selama ini kita nggak pede karena ternyata emang kita ada di dunia yang emang bukan kita banget sebenarnya. Entah setengah kepaksa atau benar-benar kepaksa karena kebutuhan atau karena kita nggak mau keluar dari zona nyaman kita. Padahal mungkin kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita bisa jadi sesuatu yang lebih baik mungkin. Dan kalaupun tidak jadi lebih baik, ya setidaknya kita udah mencoba. Oh ternyata ya udah, gue udah coba nih, yang ini kayak gini, ngerjain yang kayak gini. Oh nggak berhasil, oke. Artinya mungkin emang dunia gue bukan di sini. Habis itu nyerah? Enggak, coba lagi yang lain. Sampai kita benar-benar akhirnya menemukan apa yang membuat kita jadi lebih percaya diri dalam mengerjakan hal itu. Oke, yang berikutnya ini juga gak kalah penting. Yaitu fokus untuk menyelesaikan masalah dengan mencari solusi. Kadang kita nggak pede itu karena kita terlalu berkutik sama hal-hal yang negatif. Oh kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini. Tapi kita lupa, kita nggak cari solusi sebenarnya. Kita cuma komplain aja, complaining, tanpa belajar mencari solusinya. Padahal kalau kita udah cari solusinya, mungkin bukan hanya sekedar kepercayaan diri kita aja yang mau nambah dan meningkat. Tapi kita juga jadi belajar jadi seseorang yang lebih baik. Kita jadi apa ya bahasanya ya? Kalau gue selalu bilang selalu jadi orang yang satu step lebih maju. Gak apa-apa kalau habis itu lu ada masalah lagi, terus kepercayaan diri lu berkurang sedikit. Ketika lu menemukan solusi, maju lagi sedikit. Gak ada masalah. Maju mundur, naik turun hidup, ya biasalah. Yang penting jangan stuck. Jangan stuck. Kalau udah stuck, kita nggak akan berkembang. Ya kita udah di situ-situ aja, hidupnya gitu-gitu aja. Kepercayaan dirinya juga di situ-situ aja. Sedangkan kita nggak mau dong kayak gitu. Kita mau jadi lebih baik, selalu jadi lebih baik. Dan yang terakhir, ini juga salah satu kuncinya adalah tingkatkan kemampuan dan kecerdasan. Kemampuan dan kecerdasan di sini berhubungan dengan pengetahuan dan skill. Mungkin kita nggak percaya diri karena kemampuan kita kurang, karena skill kita kurang. Atau mungkin kita nggak percaya diri karena kita punya pengetahuan yang terlalu sempit. Nah, di situ gunanya baca buku, banyak latihan, banyak mencoba hal-hal baru. Dengan semakin bertambahnya skill kita, dengan semakin bertambahnya pengetahuan kita, kepercayaan diri kita otomatis akan ikut bertambah, ikut meningkat. Karena kita jadi tahu banyak hal, kita udah ngerasain banyak hal, kita bisa melakukan banyak hal, dan kita tidak terkurung di satu dunia yang itu-itu aja. Kita udah mau coba hal ini, kita mau coba hal ini, dan gak ada salahnya untuk terus meningkatkan pengetahuan, skill. Karena menurut gue belajar dan mengasah skill itu adalah hal yang dilakukan seumur hidup. Sampai kita mati. Ya kalau udah mati selesai. Pembelajaran hidup kita sudah selesai. Gue selalu diingetin sama orang tua gue. Terutama bokap. Bokap selalu bilang, jangan pernah malu belajar dari siapapun. Jangan pernah malu untuk mengambil ilmu dari siapapun. Karena belajar itu dilakukan dimanapun, kapanpun, dan sampai kapanpun.
Gak ada batas akhirnya kita harus berhenti belajar. Mungkin orang selalu mikirnya, oh ya udah belajar itu sampai selesai kuliah, jebret, selesai udah pendidikan formal. No. Mungkin iya, secara formal iya kita belajar pengetahuan berhenti di situ. Tapi setelah itu kita akan mempelajari tentang kehidupan yang gak akan habis-habisnya. Akan selalu ada yang baru, karena dunia ini dinamis. Dunia kita selalu berkembang, dunia kita selalu berubah-ubah. Mungkin setahun yang lalu trennya apa? Tahun ini trennya apa? Tahun depan trennya apa? Itu aja kita harus selalu berlomba-lomba untuk menyesuaikan diri. Otomatis hidup kita belajarnya jadinya terus-terusan. Nah, kesimpulan dari semua tips ini sebenarnya satu. Ketika lu mau ngebangun self-confidence, fokusnya adalah dalam hal positif. Jangan di hal-hal negatif. Kalau lu terlalu berkutik sama hal-hal negatif dalam hidup lu, yang ada, lu gak akan pede-pede gitu. Self-confidence lu akan di situ-situ aja, bahkan turun. Bahkan lama-lama hilang, jadinya minder. Fokus sama hal-hal positif. Fokus sama lingkungan yang positif. Makanya orang selalu bilang jangan pilih-pilih teman, jangan pilih-pilih teman. Buat gue gak masalah pilih-pilih teman. Cari teman yang emang bisa ngebantu kita untuk jadi lebih baik. Kalau emang kita punya komunitas yang ngebantu kita jadi lebih pede, kita diterima dengan lebih baik, why not? Dan kalau emang harus ninggalin komunitas atau teman-teman yang gak ada positif-positif buat kita, tinggalin. Apalagi kalau mereka udah kita ajak jadi positif terus mereka gak mau. Mereka maunya di situ-situ aja. Udah tinggalin aja. Jangan buang-buang waktu kita terhadap komunitas-komunitas yang tidak membangun. Jadi, kepercayaan diri itu balik lagi dari diri kita sendiri. Kita mau apa enggak? Kita mau aktif atau enggak untuk ngebangun itu? Atau kita mau diem diri aja? Atau kita mau coba relax pelan? Nge-rewind apa yang sudah pernah kita lakukan semuanya? Fokus lagi menata hidup pelan-pelan. Ngelihat lagi dari hal-hal positif, apapun yang pernah kita capai. Gue percaya, gak usah buru-buru, just step by step aja. Satu langkah. Gak perlu ada satu lompatan besar, no. Kalau lu bisa satu lompatan besar silahkan. That's great job. Tapi kalau lu bisa satu langkah, it's better. Karena lu akan nikmatin prosesnya pelan-pelan. Lu akan nikmatin prosesnya, lu akan mulai mengenali diri juga. Dengan semakin kita percaya diri, artinya kita juga semakin mengenal diri kita. So, gue Jonathan. Sekian podcast dari Bulletproof Generation. Cause we are here for you.